Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Radi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, jurnalis Merdeka Indonesia. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Haji Muhammad Musawir. Saya ingin menyampaikan pandangan Bapak terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto dalam periode 1 tahun ini. Apakah sudah memiliki legitimasi atau sudah memiliki legasi dari masyarakat, kepercayaan di masyarakat, apa program-programnya sesuai dengan keinginan rakyat atau memang masih jauh dari harapan rakyat? Ya, terima kasih. Jadi selama 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini, saya kira masyarakat cukup apresiasi terhadap pemerintahan Pak Prabowo karena sudah banyak hal-hal yang dikerjakan yang cukup bagus, terutama pemberantasan korupsi dan juga efisiensi di BUMN dan juga penertiban terhadap berbagai masalah dan juga mendengar dan juga menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk program yang saya kira sangat diperhatikan oleh masyarakat adalah makan gizi gratis, yang itu juga sudah berjalan walaupun belum optimal, tapi juga meningkatkan ketahanan pangan nasional sehingga ada program-program yang membantu petani, baik itu pupuk subsidi yang bisa sekarang lebih mudah diterima masyarakat, dan juga cetak sawah yang ditargetkan 1 juta hektar di Papua yang sekarang sedang dikerjakan, tapi juga perbaikan-perbaikan dalam sistem pemerintahan, baik dari sisi penganggaran, baik dari sisi efisiensi anggaran, maupun program-program yang nyata yang bisa dilihat dan juga dirasakan oleh masyarakat, termasuk bantuan-bantuan pemerintah kepada masyarakat di sektor pendidikan, di sektor keuangan, di sektor pengembangan UMKM, kemudian juga di sektor pertanian dan juga kelautan perikanan. Juga tentu saja di bidang infrastruktur yang saya lihat juga cukup bagus, bahkan ada pengembangan infrastruktur yang selama ini belum bisa jalan tapi juga akan dijalankan. Dan juga tentu dalam bidang efisiensi, pemborosan keuangan negara yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sebelumnya bisa ditata, bisa ditertibkan, dan dengan dukungan Menteri Keuangan yang baru itu ternyata hal-hal yang kurang baik itu bisa ditertibkan. Dan tentu saja ini sangat bagus ke depan kalau program-program ini dilanjutkan, baik pemberantasan korupsi, pemberantasan penyelundupan, juga ekspor ilegal, juga tambang-tambang liar yang selama ini ada di negeri kita, baik tambang batubara, tambang timah, tambang nikel, tambang emas, dan sebagainya. Ini kalau ditertibkan akan mewujudkan kemakmuran rakyat dan akan menjadikan pemasukan ke negara akan lebih banyak lagi, sehingga dananya bisa untuk membayar utang negara, tapi juga bisa untuk memakmurkan rakyat yang selama ini pemasukan kita paling besar adalah dari pajak kepada rakyat, itu lebih dari 80%. Nah, kalau masalah tambang ini bisa ditertibkan, ekspor bisa ditertibkan, impor juga bisa ditertibkan, maka akan terjadi pemasukan negara yang cukup besar sehingga menambah pemasukan untuk negara. Pak, mengenai adanya dana-dana Pemda yang mengendap di bank-bank komersial,
Sementara Menteri Keuangan Purboyo kan menginginkan itu dana itu harus dipakai segera mungkin untuk pembelanjaan Pemda daerah itu. Sementara ini Pemda itu mampu sebenarnya tidak membelanjakan itu sesuai pembangunan yang diinginkan. Seperti itu. Ya, mestinya Iya. pemerintah daerah itu kan sudah ada perencanaan untuk belanja selama setahun lewat APBD. Nah, ketika dana itu tidak bisa tersalurkan, maka wajar kalau pemerintah pusat ingin menarik kembali, karena supaya tidak terjadi sisa anggaran yang lebih atau sirpa gitu. Nah, karena itu wajar saja Menteri Keuangan menertibkan itu. Tapi seringkali terjadi apa yang dilakukan Pak Purbaya ini, kadang-kadang pemerintah daerah itu kurang merespon, karena kadang uang didepositokan. Kalau didepositokan kan dapat bunga. Nah, apakah bunga ini juga dilaporkan kepada masyarakat, dipertanggungjawabkan atau tidak? Karena seringkali ini pejabat daerah ini menggunakan bunga itu untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang tentu saja ini tidak dibenarkan. Begitu juga anggaran ini kan sudah bulan Oktober ya. Anggaran yang tinggal beberapa bulan ini akan tahun habis kan. Mestinya segera dilaksanakan program-program yang ada itu dengan rancangan APBD yang telah dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ya sebaiknya uang karena kalau sudah ditransfer ke daerah bisa ditarik lagi ke pusat. Dan ini saya kira apa yang dilakukan Pak Purbaya melakukan efisiensi supaya dana tidak hanya tersimpan di bank-bank daerah, tetapi dananya menjadi silva gitu. Pak, dengan begitu berarti kan ini yang menimbulkan tidak adanya pemerataan pembangunan di daerah, adanya dana-dana mengendap tadi. Nah, makanya Pemda, pemerintah daerah itu harus merencanakan yang kira-kira program itu bisa dilaksanakan dan untuk memakmurkan rakyat, karena seringkali dana itu digunakan kadang tidak tepat dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Jadi misalnya membuat monumen-monumen yang tidak begitu penting, membuat infrastruktur tapi misalnya tidak bisa digunakan dengan baik. Karena kan kita melihat pemerintahan yang lalu itu kan banyak sekali membuat program-program infrastruktur yang ternyata tidak jalan. Misalnya berbagai bandara di Kertajati misalnya, itu kan habis triliunan tapi sampai sekarang nggak berjalan dengan baik. Bandara di beberapa tempat di Jawa ini ada kira-kira 6 atau 7 bandara yang mangkrak, artinya yang tidak bisa difungsikan dengan baik, padahal itu menggunakan APBN atau APBD yang selama ini mestinya bisa untuk memakmurkan rakyat kita. Berarti tindakan Menteri Keuangan Pak Purboyo itu ada salah satu pengawasan keuangan daerah ya? Oh iya, ya Menteri Keuangan harus mengatur bagaimana perputaran uang di Republik ini, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, di tingkat provinsi, kabupaten dan sebagainya. Karena dari pusat kan juga dialokasikan, biasanya ada dana alokasi umum, itu kan setiap pemerintah daerah dapat. Kemudian ada dana alokasi khusus, itu juga biasanya untuk sektor-sektor tertentu, ada pertanian, ada kelautan perikanan, ada PU, ada pendidikan, ada kesehatan dan sebagainya. Tapi juga ada dana yang sifatnya itu pemberian dari pusat ke daerah, tetapi dana itu karena
hasil dari pemerintah daerah, misalnya dana bagi hasil. Bagi hasil itu kan bisa hasil tambang, bisa hasil hutan, bisa hasil kelautan perikanan, bisa hasil macam-macam yang ada aturan undang-undangnya. Pemerintah daerah mendapatkan dana itu. Yang ini juga mesti oleh pemerintah daerah digunakan seefektif dan efisien mungkin untuk membangun daerah. Pak, saya coba menyikapi pendapat Bapak bagaimana mengenai adanya MBG yang sudah berjalan 29% anggarannya terserap, tapi pelaksanaannya nggak ada di lapangan seperti keracunan segala macam. Ini kan mengganggu jalan program pemerintah Prabowo, Pak. Ya, sebenarnya program itu sangat bagus ya, untuk membantu masyarakat, intinya meningkatkan gizi masyarakat, karena memang dari sisi ekonomi masyarakat kita kan masih miskinnya itu banyak. Apalagi kalau ukurannya yang dipakai adalah ukuran dari WHO. Maka perlu dilakukan, Pak, dalam mengatasi tadi kendala-kendala tadi itu. Ya kan, pengawasannya ditingkatkan, kontrol ditingkatkan. Selama ini kan ini lembaga baru untuk mengurus masalah itu. Nah, ini harus pengawasannya lebih ketat. Kemudian juga terhadap dapur-dapur yang ada itu harus dikontrol dengan baik. Intinya semua program di samping direncanakan dengan baik, harus ada kontrolnya, harus ada pengawasannya. Dan pengawas itu tidak boleh badan pengawas atau lembaga yang mengawasi apa saja program pemerintah itu, dia tidak boleh disuap, tidak boleh disogok oleh yang diawasi, karena seringkali terjadi lembaga yang diawasi itu melakukan penyuapan terhadap pengawas. Pengawas itu kan misalnya di DPR ada pengawasan, DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu kan juga tugasnya ngawasi, termasuk DPR pusat. Tapi di samping itu kan ada lembaga-lembaga yang tugasnya mengawasi. Di kejaksaan ada komisi kejaksaan, di kepolisian ada komisi yang mengawasi kepolisian, di birokrasi ada yang ngawasi, ada inspektorat jenderal dan sebagainya. Nah, ini para pengawas ini harus benar-benar orang yang integritasnya tinggi, moralnya bagus, akhlaknya bagus, tidak mudah kena suap. Karena pemerintah ada BPK, ada BPKP dan sebagainya. Ini harus lembaga-lembaga pengawas ini harus benar-benar difungsikan dengan baik, dan tidak boleh di lembaga ini ada orang-orang atau personelnya yang menerima sogokan, menerima suap, karena ini sangat berbahaya. Jadi walaupun jelek, kadang hasilnya nanti laporannya baik. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi kemajuan bangsa kita. Pak, mengenai adanya proyek WUS kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah menelan biaya sebesar 119 triliun. Ini kan adanya Menteri Keuangan Pak Purwo itu tidak menginginkan adanya pembayaran itu melalui APBN. Apa sudah tepat seperti itu? Ya, kereta cepat itu kan memang dari awal itu konsepnya itu kan ada investasi. Jadi tidak melalui APBN. Nah, memang masyarakat juga tahu dari dulu bahwa mestinya kan dulu pinjaman dari Jepang itu jauh lebih murah. Kemudian harganya juga lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Tapi kenapa yang dipilih kok yang produk Cina? Bisa ditanyakan detailnya. Karena orang melihat terjadi markup yang cukup besar, bahkan ada beberapa yang menilai markupnya sampai 70 triliun. Karena misalnya Arab Saudi yang ingin membangun kereta cepat
dengan jarak 1.500 km, biayanya juga mirip-mirip, sekitar 112 triliun. Sementara di sini Jakarta Bandung itu hanya nggak sampai 200 km kan, tapi biayanya hampir sama dengan yang 1.500 km. Nah, itu kan akalnya orang waras akan mengatakan, wah ini terjadi pemborosan yang luar biasa. Apakah borosnya itu karena harganya cukup tinggi, kemudian ada uang suap, atau ada biaya-biaya yang tidak jelas, atau ada markup yang direncanakan. Nah, ini perlu diteliti lebih jauh dan perlu diperiksa orang-orang yang melakukan ngotot untuk pembangunan kereta cepat itu. Dan dulu rencananya kan Jakarta Surabaya, tapi kok tiba-tiba hanya bergeser ke Jakarta Bandung dan biayanya sangat mahal. Nah, ini perlu diteliti, perlu dikaji ulang, perlu diperiksa kenapa terjadi seperti itu. Pak, mengenai adanya Pak Luhut bilang ini adalah kalau proyek kereta api itu tidak pernah menguntungkan, berpendapat seperti itu. Dan Pak Jokowi juga mengatakan katanya proyek kereta api cepat itu hanya sebagai investasi sosial. Jadi tanggapan yang benar seperti itu. Ya, memang secara umum angkutan umum kereta api termasuk angkutan umum itu memang subsidi negara, biasanya begitu. Tetapi kalau sudah terjadi pemborosan dari awal, beli keretanya sudah kemahalan, proyeknya kemahalan, ini kan namanya tidak pakai nalar yang sehat. Artinya kan harus dihitung dari awal supaya negara tidak terbebani terlalu berat. Dan ini dulu kan konsepnya kan tidak APBN tapi ini investasi. Kalau investasi kan ya mestinya dia mendapatkan hitungan-hitungan itu, pengembaliannya dari investasi itu. Nah, kalau tidak, ujung-ujungnya dibebankan ke APBN, ya wajar Menteri Keuangan menolak, karena konsep awalnya itu tidak dibebankan ke APBN, termasuk pembangunan IKN yang tadinya katanya kan ini investor, ini ada investor dari sini sekian puluh, ini investor dari mana gitu kan, tapi kan ternyata nggak ada, sehingga ujung-ujungnya APBN yang menanggung untuk pembangunan itu. Tergolong proyek fiktif gitu, atau terjadi penggelapan gitu seperti itu. Nah, itu perlu diperiksa, seperti kata Pak Mahfud itu, ya ini harus diperiksa, kereta cepat diperiksa, IKN diperiksa, karena itu tanpa studi kelayakan yang kuat dan juga objektif, tetapi lebih banyak kayak pagulipat saja. Nah, ini yang kita tentu pemerintahan Pak Prabowo ini harus menertibkan program-program yang kayak gini. Kalau tidak benar, kalau melanggar hukum ya harus diproses hukum, dan yang melakukan kesalahan harus dihukum. Tapi kalau proyek-proyek yang benar, data-datanya benar, kemudian juga tidak terjadi markup, tidak terjadi suap menyuap di dalamnya dan sebagainya, ya tentu kalau program baik ya harus didukung. Tapi kalau ada program-program yang menjadi sarana untuk korupsi, sarana untuk manipulasi, sarana untuk pagulipat yang tidak benar, yaitu harus diperiksa, dibawa ke proses hukum yang lebih adil. Mengenai adanya pendapat dari Badan KPK ya terhadap adanya dugaan markup di kereta cepat itu. Nah, sementara Pak Mahfud MD mengatakan kalau KPK itu tidak punya nyali, artinya menunggu masukan dari masyarakat yang mengetahui data-data itu. Apakah KPK seperti itu, Pak? Tidak mau bergerak sebagai penyidik segala macam? Ya,
namanya kepolisian negara, kejaksaan, Iya. KPK, itu harus objektif, harus jujur, harus berani menegakkan hukum dengan adil, Iya. tanpa pilih kasih. Iya. Nah, kan sudah banyak laporan masalah korupsi di berbagai lini ya. Iya. Nah, itu mestinya KPK menindaklanjuti, kepolisian menindaklanjuti, kejaksaan juga menindaklanjuti mana yang benar-benar terjadi penyelewengan hukum dan mana yang tidak. Dan upaya-upaya itu mesti harus dilakukan dengan profesional. Jangan orang yang kalau orang-orang kecil yang tidak punya jaringan kekuasaan, tidak punya jaringan politik, ada masalah kecil diangkat-angkat jadi besar. Bahkan ada orang yang tidak bersalah bisa direkayasa menjadi bersalah. Nah, ini sangat bejat kalau hukum menjadi alat menyalahkan orang yang tidak bersalah jadi bersalah. Kemudian hukum hanya ditegakkan untuk masyarakat kecil, sementara untuk masyarakat atas, masyarakat yang punya kekuasaan itu hukum kurang ditegakkan. Maka itu artinya hukum tidak berfungsi dengan baik. Padahal hukum itu mestinya harus berdiri tegak, berlaku untuk siapapun, tidak pandang bulu. Apakah itu orang berpangkat, apakah dia pejabat, apakah dia rakyat biasa, apakah dia... Kalau orang salah harus dikatakan salah dan harus dihukum. Tapi kalau orang benar, ya harus dilindungi kebenarannya. Jangan orang tidak salah dihukum, direkayasa. Bagaimana Pak perlakuan terhadap aparat yang melakukan tindakan hukum di luar hukum tadi ya, seperti itu? Ya, kalau aparat penegak hukum melakukan pelanggaran untuk KKN, untuk kong kali kong, dengan orang yang melanggar hukum, ya dia sendiri harus dihukum. Dia sendiri kalau tidak bisa bekerja menegakkan hukum, ya harus dicopot. Apakah dia di kejaksaan, apakah dia di kepolisian, apakah dia di KPK. Karena fungsi dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan, termasuk bagi hakim juga. Kan ada badan yang mengawasi kehakiman. Itu juga mereka harus benar-benar mengawasi dengan baik dan juga menegakkan hukum. Kalau ada hakim yang melanggar hukum, itu juga harus diberikan hukuman yang lebih berat dibanding orang biasa yang melanggar hukum. Karena penegak hukum mestinya kalau melanggar hukum, hukumannya jauh lebih berat dibanding. Nah, sekarang ini hukuman kita masih terasa ringan. Dan menurut saya hukuman mati itu juga perlu dilaksanakan bagi orang-orang yang melanggar hukum dengan berat. Karena di KUHP kita kan masih berlaku itu hukuman mati. Dan juga jangan sampai kita masih mendengar hakim bisa disogok, bisa disuap. Karena seringkali kita mendengar ada hakim yang menerima suap, ada polisi yang menerima suap, ada jaksa yang menerima suap, dan sebagainya. Ini ke depan kita harapkan Pak Prabowo bisa menertibkan itu dan bisa menjaga supaya para penegak hukum itu adalah orang-orang yang punya integritas lebih tinggi, punya moralitas yang tinggi dalam Islam, akhlaknya yang bagus, akhlaknya yang mulia. Nah itu. Nah, ini sangat penting bagi penegakan hukum kita. Klik, like, subscribe, komen, dan share.